ada ladang jagung ini sebenarnya tidak hanya jagung, tapi juga kelabang sama kalajengking itu banyak teman-teman. Sangat besar ini, jadi kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi teman, saat ini kita mencoba menelisik jejak-jejak perkampungan kuno. Warga menemukan sebuah tinggalan yang monumental ya, sehingga kita kemudian dari warga ini coba kemudian menelisik di sebelah sana. Di pohon kapuk mati itu ada jejak-jejak semacam mandapa ya, mandapa. Cuman di sini ini warga habis panen tawon ya ini ya. Iya. Waduh, banyak sekali. Loh, itu di botol enak itu. Loh, ini bisa dimakan ya ini sebenarnya ya. Tapi karena masyarakat sini mungkin terlalu banyak hal seperti ini dan melimpah ya, mungkin sudah semacam belenger gitu ya, makan makanan seperti ini ya. Coba taruh di atas saja teman-teman. Ini jejak tawon maju ini teman-teman. Coba kita menyaksikan bahwasanya di area ini teman-teman, ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terserak, baik itu berupa fragmen terakota, tembikar maupun keramik Tiongkok ya. Kadang kita kalau beruntung juga menemukan koin-koin kepeng, banyak lumpang-lumpang batu, fragmen pipisan batu bata kuno. Dan yang di sebelah sana ada sebuah gundukan misterius yang diduga ada semacam mandapa Majapahit ya. Nah ini, coba seperti ini ya teman-teman. Ini ada beberapa ya pecahan tembikar seperti ini teman-teman ya. Nah ini coba batu-batu aneh di sini. Nah, ini memang saat ini berubah jadi lahan pertanian, sehingga kemudian dimungkinkan sebagian artefak-artefak penting ini terpendam di dalam tanah atau mungkin ditaruh di pinggir sungai oleh warga ya. Nah ini, sehingga kita coba menyusur saluran irigasi ini, yang konon katanya ada artefak-artefak penting di saluran irigasi ini ya. Nah ini, yang lainnya kemungkinan sudah misalnya dipindahkan ke lokasi lain atau tertutup dengan semak belukar. Nah ini. Jadi kemungkinan memang di saluran-saluran ini ada artefak yang sangat penting gitu ya. Belum terlalu banyak rumput sehingga banyak yang tertutup ya. Musim hujan ini. Harus mencari. Iya, karena musim Musim kemarau kelihatan tanah gagang. biasanya banyak terlihat artefak gitu Pak ya. Pak batu, fragmen pipisan ya. Ini teman-teman. Ini di belakang satu, lihat pemandangannya teman-teman. Sangat indah sekali, dikelilingi bukit-bukit. Kalau ke selatan itu bukit-bukit ya. Bukit-bukit indah. Nah ini sebenarnya tidak jauh dari perkampungan. Diduga memang sangat erat hubungannya dengan perkampungan di masa lalu sebelum kemudian dikelola atau dirubah atau direvolusi secara total oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Tahun 1840 itu memang terjadi revolusi desa. Desa-desa kuno telah dirubah sedemikian rupa menjadi desa-desa saat ini. Jadi desa-desa saat ini sebenarnya warisan kolonial Belanda. Nah, menemukan apa Pak? Nah, ini teman-teman, banyak sekali itu di pinggirnya teman-teman. Harta karun teman-teman. Iya, mangkok emas teman-teman. Mangkok emas dinasti Sung ya, yang kemungkinan dahulunya itu mangkok-mangkok tipis dan mangkok-mangkok tebal yang berwarna hijau coklat, hijau kecoklat-coklatan atau hijau telur asin. Ini mangkok-mangkok yang sangat langka ini teman-teman ya. Ini diimpor dari Tiongkok karena produksi terbesar di lembah sungai yang Sekiang atau Sungai Kuning Huangho seperti di Gansu gitu ya, adalah produksi Tiongkok ini sangat besar. Lah di belakang ini Pak. Nah ini Pak. Nah, berarti ini dikumpulkan oleh warga atau mungkin diuncal-uncal ya. Ini banyak, ini sebagai tanda bahwasanya di daerah sini dahulunya punya peradaban besar. Ini Pak. Nah ini banyak sekali. Berarti fragmen Tiongkok itu yang disembunyikan warga ya. Kemungkinan di sini memang masih banyak harta karun yang masih terpendam teman-teman ya. Coba kita teliti teman-teman. Banyak sekali bukti. Luar biasa sebagai bukti loh teman-teman. Iya, bukti bahwa dulu. Iya, dahulu kemungkinan ada semacam pemukiman elit ya. Iya, peradaban kuno yang sudah kaya raya teman-teman. Aduh. Coba di dalam sungai ini. Di dalam sungai. Ya, di dalam sungai ini
banyak melimpah. Kemungkinan jejak sekali ya? iya, kemungkinan yang coba cari yang utuh teman-teman ya. Yang utuh ini bisa ditaruh di sebuah museum, bisa dibuatkan museum desa agar kemudian tinggalan-tinggalan ini tidak lenyap dan generasi-generasi selanjutnya itu bisa kemudian melihat dan menyaksikan jejak-jejak peradaban leluhur kita di masa lalu. Coba kita delusup lagi gitu Pak ya. Ini banyak sekali ya artefak-artefak yang terserak di sini berarti Pak. Ini luar biasa nih. Sulit sekali memang karena rumputnya rumput ini kita bisa menyaksikan artefak-artefak yang penting ya Pak ya. Sulit Pak ya. Biasanya ada penampakan lumpang batu di area ini Pak ya. Lumpang batu banyak Pak. Batu pipisan, fragmen batu pipisan banyak Pak ya. Iya ada. Nah, kita belum menemukan artefak-artefak batu teman-teman. Yang banyak adalah artefak-artefak keramik Tiongkok berbagai macam dinasti ya. Nah, di dinasti terbesar di Tiongkok itu ada 9 teman-teman. Ada kelabang raksasa Pak masuk ke dalam itu. Masuk kelabang, masuk merah-merah tadi di akar jagung terus masuk ke sana. Jadi ternyata di tengah-tengah jagung ini banyak kelabang Pak ya. Iya. Sama kalajengking Pak ya. Iya. Kelabang sama kalajengking juga kita harus waspada. Teman-teman harus pakai sepatu semua ya. Pakai Iya. sepatu semua. Kita harus tetap waspada Tetap waspada di sini. dan berhati-hati. Nah, teman-teman di sini ada sebuah gundukan misterius penuh dengan boulder atau lumpang atau batu gundul. Nah, batu gundul. Coba kita taruh di sini dulu ya. Fragmen-fragmen Tiongkok ini. Coba di sini ini ada. Loh Pak, sangat rimbun Pak di sini Pak. Dan pohon-pohonnya apa namanya? Batu-batuannya itu sangat aneh. Sebuah batu sungai atau batu gundul atau boulder itu kemudian ditumpuk sedemikian rupa di area ini. Nah, ini mungkin butuh teman-teman metal detektor mungkin ya Pak ya. Nah, tapi sekarang kita coba sejarah saja, kita eksplorasi dan kemungkinan ada banyak hal di area ini semacam. Nah, ini Pak, teman-teman mungkin bisa ditunjukkan ini Pak ya. Apa ini Pak? Ya itu. Nah, bukan Pak. Iya. Mana Pak? Nah, sulit juga ya, banyak sekali artefak-artefak yang tertimbun di sini Pak ya. Sulit Pak ini, ditutupi Pak ya. Tertutup oleh. Nah teman-teman, nah di area ini, nah coba ini ada semacam keramik yang sangat tua teman-teman. Ya, warnanya itu sangat apa telur asin ya, telur asin. Ini sebagai bukti jejak-jejak di sini ada peradaban besar dan kemungkinan harta karun itu masih terpendam di dalam tanah. Nah ini ada umpak. Nah kita menemukan umpak batu raksasa teman-teman. Jadi kemungkinan ini dibalik teman-teman. Jadi ini ada umpak batu, bisa kita kenali ya. Umpak batu ini. Oh iya terbalik. Nah terbalik ini umpak batunya ini. Namun bisa kita kenali umpak batu ini kemungkinan segi 8 ya. Jadi ini sisi satunya, segi 4 gitu. Namun pada sisi pojoknya itu dibuat juga dipapras ya atau dikepras sedemikian rupa. Berarti ini umpak namun sebagian masih terpendam di dalam tanah Pak. Coba kita lihat di yang lainnya Pak ya. Nah ini. Nah kemungkinan ini memang ladang jagung. Teman-teman waspada, ladang jagung ini sebenarnya tidak hanya jagung tapi juga kelabang sama kalajengking itu banyak teman-teman. Nah ini kita harus bersihkan di area ini Pak. Banyak juga kemudian di atas ini Pak, di atas semak belukar ini kalau ada umpak batu satu biasanya ada 4, ada 6, ada 8 ya, atau bahkan ada mungkin 12 umpak batu dan lain sebagainya yang ada di area ini ya. Dan ini sekarang masih tertutup oleh semak-semak belukar dan timbunan-timbunan apa ya, timbunan-timbunan. Nah, ini nih teman-teman, ini teman-teman. Nah di sini ada yang sudah terangkat ke permukaan loh, kelihatannya ada goresan-goresan tertentu. Apakah huruf Jawa kuno Pak ini Pak ya? Ini teman-teman. Nah dari semak-semak belukar ini ada salah satu yang terangkat ke atas. Mungkin diangkat oleh warga ya. Nah ini. Jadi umpak batu ini ternyata bagian atasnya seperti silindris atau lingkaran ya. Namun sebenarnya segi 8. Namun beberapa yang sudah aus ini artinya di sini memang ada jejak-jejak peradaban leluhur kita berupa kemungkinan mandapa ya. Jadi misalnya dalam relief Partayatna ya, Partayatna itu adalah Arjuna sedang duduk di mandapa
yaitu 4 umpak, kemudian tiang-tiang kayu, mandapa, dan di tengah-tengah itu ada semacam geladak ya, geladak kalau kapal itu ya, geladak atau lantai dari kayu. Di situ kemudian Punta dan Kertala atau pengiring ya, atau Ponokawan itu tidur di bawah di tanah, kemudian beralaskan tikar, sedangkan Arjuna tidur di atas mandapa ya, dengan terlihat sekali umpak-umpak itu ada 4. Partayatna sebenarnya berkisah antara Arjuna dalam perjalanannya menuju pertapaan Indrakila. Dalam perjalanannya ternyata kelelahan pada malam hari ini, pada malam hari ini harus istirahat. Di dalam hutan itu ternyata ada wana asrama khusus perempuan. Jadi di sini ada berarti pada masa kerajaan Majapahit itu ada asrama-asrama khusus perempuan dan asrama-asrama khusus laki-laki. Dalam cerita Partayatna ini, Arjuna atau Parta itu sebenarnya nama kecil dari Arjuna. Itu kemudian bersandar, tidur gitu ya, tapi tidak bisa tidur karena di alam pegunungan seperti ini udaranya sangat sejuk. Dan ternyata itu kemudian ada siswa dari pertapaan perempuan tersebut mendekati Arjuna, hendak mengajak bercinta atau berselingkuh. Tapi sebenarnya siswa ini dikiting atau diintip oleh kepala asrama ya, seorang mahapertapa atau mahayogi atau maharsi ya. Dan Arjuna tersebut ternyata sangat bijak. Ketika diajak bercinta oleh siswa perempuan ini, Arjuna mengatakan, kamu masih siswa dalam sebuah asrama pertapaan, tidak seharusnya berbuat yang tidak senonoh seperti ini. Begitu juga aku atau Partha atau Arjuna ya, itu mengatakan, saya pun hal ini melakukan perjalanan suci untuk menuju pertapaan, sehingga melakukan hal itu merupakan dosa besar. Dan ternyata hal seperti ini itu diintip oleh kepala asrama. Akhirnya kepala asrama tersebut, siswa juga menyadari kesalahannya dan kembali ke tempatnya. Kepala asrama yang sedang mengintip tadi menemui Arjuna dan memohon maaf. Betul apa yang dikatakan Anda, wahai Partha, nama kecil dari Arjuna. Sesungguhnya memang para siswa yang tidak senonoh ini sesuatu yang tidak terpuji, kita mohon maaf. Ini salah satu kemudian bentuk ya mandapa atau wana asrama. Kemungkinan kali ini kita menemukan salah satu jejak wana asrama itu tersebut, semacam mandapa yang dibina oleh maharsi, mahapertapa atau mahayogi dengan murid-muridnya, entah ini murid asrama perempuan atau asrama laki-laki. Dan memang bentuk-bentuk seperti ini itu tidak bisa dipungkiri dalam pola sejarah atau histori di masa lalu 700 tahun silam. Dan ternyata di dekat sini sekitar 200 meter sudah muncul ya pesantren yang merupakan kelanjutan dari pecantrikan atau pecantrik atau sastri ya. Dan ini merupakan sebuah kelanjutan dari sistem pendidikan era kerajaan Majapahit tentang wana asrama. Artinya pola-pola sejarah di masa lalu, sebuah lingkungan di masa lalu, jika kemudian ada peristiwa sejarah atau ada tempat-tempat yang strategis di masa lalu ya, ini kemudian akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang menjadi pola sejarah. Nah ini umpak yang sangat besar ini. Jadi kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang suci, baik dari segi teknis, strategis maupun dari segi magis dan religius. Karena leluhur kita dalam memilih tempat tidak hanya mempentingkan aspek strategis saja, misalnya dekat dengan sungai, dekat dengan makanan, hutan, tapi juga kondisi-kondisi magis itu juga diperhatikan ya. Semoga kemudian bermanfaat dan tidak bisa dipungkiri suatu saat nanti di lokasi ini akan berkembang kembali.